Baik, kita lanjutkan untuk pemisahan regional dan residual. Kali ini masuk ke segmen ke-6. Jadi kita akan coba bahas atau memberikan ilustrasi terkait dengan distribusi data dua dimensi untuk pengolahan atau pemisahan regional dan residual. Pada beberapa buku teks bisa diperhatikan, kurang lebih caranya juga hampir sama untuk distribusi data satu dimensi, di mana ilustrasi sederhana satu dimensi sudah disampaikan di segmen-segmen sebelumnya. Nah, untuk ilustrasi pada data dua dimensi ini, misalkan kita memiliki samplingnya dalam bentuk dua dimensi, jadi ada domain X dan domain Y, atau sumbu X dan sumbu Y dari suatu pemetaan. Nah, kemudian nilainya itu ditunjukkan dengan kontur. Misalkan garis tebal ini adalah data dari peta anomali Bogge-nya. Nah, sedangkan data dari atau estimasi regionalnya ditunjukkan oleh kontur yang lebih tipis seperti ini. Kontur garis yang lebih tipis. Jadi kurang lebih ini ilustrasi kalau kita menggunakan penggambaran dengan tangan atau interpretasi subjektif untuk smoothing dari garis kontur dengan melibatkan anomali Bogge dari pola anomali Bogge yang ada. Nah, kalau kita coba pisahkan anomali regionalnya, bisa kita plot bentuknya seperti ini. Jadi cenderung lebih smooth dibandingkan bentuk anomali di Bogge, karena di sini kita bisa melihat frekuensi yang lebih tinggi dari anomalinya. Dan kalau kita coba selisihkan antara anomali Bogge dengan anomali residualnya pada titik-titik yang bersesuaian dari stasiun atau grid, stasiun grid ini, kita akan mendapatkan pola anomali residual yang di sini mungkin akan lebih menarik untuk dimodelkan berkaitan dengan target penelitian. Jadi kurang lebih itu adalah ilustrasinya. Jadi pertama ini adalah menggambarkan caranya, mungkin kalau secara visual atau freehand begitu, menggambarkan bentuk yang lebih smooth atau lebih halus dengan orde atau frekuensi yang lebih rendah secara dua dimensi dibandingkan peta CBA-nya atau Bogge anomalinya. Kemudian kita bisa memetakan anomali regionalnya dan kemudian kita bisa menghitung nilai residualnya. Oke. Mungkin ilustrasi yang lebih memberikan gambaran dari kasus yang lain. Misalkan kita punya data seperti ini, kemudian ada suatu prospek area misalkan ditandai atau daerah, misalkan daerah pertambangan begitu, atau daerah perminyakan, itu ditunjukkan dengan area ini. Nah, sementara kalau dari peta anomali CBA konturnya kita bisa lihat, kurang lebih kita kesulitan mendapatkan sesuatu di sini. Nah, kita ingin mencoba memisahkan dengan metode freehand. Nah, saya coba gambarkan garis yang relatif lebih smooth dibandingkan dengan pola anomali dari CBA yang di sini. Nah, berupa garis putus-putus ini adalah tren regionalnya. Bisa saja kita buat juga tren garis lurus atau lebih kepada orde 2, itu juga bisa. Nah, kurang lebih kalau kita sudah mendapatkan tren ini dan kita bisa mendapatkan digitasinya secara dua dimensi, kita bisa menselisihkan atau mengurangkan antara pola anomali CBA dan pola anomali regional dan diselisihkan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ditunjukkan ada pola anomali rendahan berupa kontur warna hijau ini. Nah, kurang lebih lokasinya relatif bersesuaian dengan plot lokasi yang ada di sini. Nah, itu misalkan contohnya dengan melakukan pemisahan anomali, kita bisa menunjukkan daerah prospek yang lebih bersesuaian atau lebih mudah kita menunjukkan daerah tersebut dan bersesuaian dengan data observasi. Baik, untuk contoh yang lain juga kita misalkan punya pola anomali CBA seperti ini. Kemudian di sini kurang lebih ada delineasi suatu lapangan begitu,
misalkan daerah pertambangan atau daerah yang akan dieksploitasi. Nah, tapi dari pola anomali CBA ini relatif kita kesulitan menentukan delineasinya. Yang sama juga misalkan kita buat garis-garis interpretasi dari kontur regionalnya, kemudian kita lakukan digitasi yang sama untuk pola anomali CBA-nya, dan kita bisa mendapatkan selisihnya atau residual anomali atau residual mapnya berupa nilai tinggian, dan kurang lebih posisinya relatif bersesuaian dengan delineasi yang ada di peta sebelumnya. Nah, dari sini mungkin akan lebih mudah melihatnya untuk memodelkan dan analisis lebih lanjut dibandingkan langsung ke peta CBA. Oke, kita sudah tunjukkan beberapa contoh untuk ilustrasi secara freehand. Selanjutnya kita coba tunjukkan untuk ilustrasi dengan regresi polinomial, atau kalau dalam 2 dimensi mungkin trend surface analysis atau TSA. Dalam ilustrasi untuk trend surface analysis, trend surface analysis atau polynomial regression untuk data 2 dimensi, langkah-langkahnya hampir sama seperti 1 dimensi. Kita mendekati dengan bentuk polinomial, dan kita bisa menyusun bentuk matriksnya dalam notasi seperti ini, dan kita selanjutnya melakukan perhitungan inverse untuk mendapatkan konstanta-konstanta dari persamaan regional yang kita harapkan, dan dari persamaan regional tersebut kita bisa hitung anomali regionalnya, dan kita bisa plot juga polanya, dan kita bisa mendapatkan anomali residualnya. Jadi langkah-langkahnya hampir sama seperti 1 dimensi, hanya saja ini melibatkan distribusi data yang lebih banyak dan perhitungan konstanta yang lebih banyak. Jadi kurang lebih solusinya kita mencoba menggunakan bentuk yang seperti ini, dan contoh datanya misalkan kita punya CBA seperti ini. Dengan formulasi data atau formulasi matriks kita bisa menghitung inversinya, dan kita mendapatkan konstantanya untuk persamaan regionalnya adalah seperti ini misalkan. Nah, itu kalau kita plot pola anomali regionalnya ditunjukkan bentuk seperti ini. Dengan menselisihkan antara data CBA dan regional, kita mendapatkan pola anomali residual. Nah, ini adalah distribusi data titik, misalkan titiknya ada sebanyak ini, untuk mencoba menghitung koordinat X, Y berdasarkan data observasi dari trend surface analysis yang kita lakukan untuk data 2 dimensi. Oke, jadi kurang lebih itu adalah ilustrasi untuk regresi polinomial dengan distribusi data 2 dimensi. Baik, selanjutnya untuk moving average ini juga hampir sama, hanya saja data yang 1 dimensi kemarin untuk pada satu lintasan, kalau ini mungkin dalam bentuk peta, dan windownya juga kemarin mungkin hanya berupa 1 dimensi. Kalau di sini windownya juga 2 dimensi. Ini contoh moving average dengan window 5x5 misalkan. Jadi dari sini kita bisa melihat titik-titik distribusi data dengan skala warna dari pola anomali, dan kita bisa menghitung untuk misalkan window 5 ke arah kanan atau sumbu X, dan juga ke arah sumbu Y. Jadi sebenarnya semua area ini kita cover, dan kita bisa menunjukkan polanya, perbandingannya untuk CBA ini, kemudian hasil dari perhitungan regionalnya untuk smoothing dari moving average ini, dan kita bisa mendapatkan residualnya. Oke, kita tunjukkan di slide berikutnya. Ya, kurang lebih ini adalah pola anomali regionalnya, tentu saja dibentuk dari data grid tadi. Dengan melakukan interpolasi dari data grid, kita punya pola anomalinya, kemudian ini adalah pola anomali regional dengan moving average, kemudian ini adalah pola anomali residualnya. Oke, ditunjukkan dalam bentuk kontur seperti ini. Baik, dari perhitungan sebelumnya untuk moving average, biasanya itu penentuan window juga menggunakan analisis spektral. Nah, beberapa peneliti ada yang menggunakan analisis spektral 1 dimensi untuk mendekati pemetaan dari 2 dimensi, tapi beberapa juga menggunakan proses filtering dengan menggunakan proses filtering
pemisahan anomali dikenal dengan proses filtering dengan dua dimensi. Nah, proses dua dimensinya kurang lebih kita tunjukkan ilustrasi dari slide berikut ini dari tesis tahun 2020, bimbingan saya dan Pak Wawan, kemudian komputasinya dari perangkat lunak yang sudah ada, yaitu dari Ansoy dan Dickman. Kemudian ini adalah ilustrasinya. Misalkan kita punya data CBA yang akan dilakukan pemisahan. Kemudian dari sini biasanya ada distribusi data dalam bentuk gridnya itu yang sudah di gridding ini memiliki spesifikasi yang perlu disesuaikan di dalam pemrograman, yaitu perhitungannya melibatkan FFT dengan datanya perlu sebanyak 2 pangkat N, baik ke arah X maupun ke arah Y. Nah, biasanya perlu ada penyesuaian dengan melakukan gridding filling, dan sehingga kita dapatkan proses Fourier transformnya mendapatkan bentuk seperti ini. Sedangkan desain filternya sudah dilakukan dengan lebih mudah dengan menentukan filternya misalkan dengan bentuk seperti ini, yaitu berusaha menghilangkan anomali rendah, karena di sini ditunjukkan untuk frekuensi tinggi pada arah X dan frekuensi tinggi ke arah sumbu Y, dan yang di tengah-tengah ini adalah frekuensi 0. Berarti di sini adalah cermin dari kedua sisi ini, berarti ini adalah nilai negatif, ini positif, ini juga negatif, ini positif. Nah, karena kita berusaha menghilangkan frekuensi rendah di sini dan mencoba meloloskan frekuensi tinggi yang ada di lainnya, maka area yang rendah ini akan dikalikan dengan filter dalam domain frekuensi ini dengan nilai relatif 0, sedangkan yang lainnya dengan nilai 1. Nah, ilustrasinya kalau dalam bentuk perkalian ini ditunjukkan dalam plot radially average spektrum. Nah, ini adalah spektrum rata-rata secara radial, jadi dari frekuensi atau bilangan gelombang 0 sampai bilangan gelombang tinggi. Di situ ditunjukkan untuk plot dari pola CBA-nya kalau ini dalam bentuk len A, sedangkan bentuk ini ditunjukkan sebagai bentuk seperti ini. Mungkin ini satuannya belum sama. Kalau misalkan kita melihat spektrumnya ini harusnya sama, entah itu dalam magnitudo atau dalam bentuk amplitude atau lone amplitude atau lone power, itu seharusnya bisa dibuat lebih baik lagi untuk ilustrasinya. Jadi tinggal mengalihkan ini dengan harapan frekuensi rendah ini akan ditekan dan meloloskan frekuensi tingginya. Nah, kalau dalam bentuk dua dimensinya, perkalian itu akan terjadi seperti ini, dimana ini sudah menjadi biru, sedangkan sebelumnya ini adalah merah, dan akan mempertajam anomali-anomali tinggi di sekitarnya. Nah, ketika bentuk ini kita perlu lakukan rekonstruksi grid lagi untuk mengembalikan kepada dua dimensi dari data. Sebagaimana yang sebelumnya sudah dilakukan grading filling, ini akan dikembalikan lagi sehingga kita bisa mendapatkan hasil inverse Fourier transform dua dimensi dari domain frekuensi ke domain spasial lagi, dan ini adalah pola anomali residualnya. Jadi kurang lebih itu ilustrasi untuk pemisahan anomali dengan spektral filtering begitu ya, secara dua dimensi. Oke. Semoga bermanfaat dan terima kasih.